Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bab yang keempat bagian yang kedua, yaitu tentang peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga Kristen. Kita akan melihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 28. Nah, pertama kita akan melihat tanggung jawab suami. Efesus 5 ayat 25 dan ayat 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Nah, dari sini kita dapat melihat tanggung jawab suami yang pertama, yaitu mengasihi istrinya dengan kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela berkorban, sama seperti kasih Yesus terhadap jemaatnya, di mana Yesus rela mengorbankan dirinya demi keselamatan jemaatnya. Jadi suami juga harus mengasihi, bahkan mengorbankan dirinya bagi istrinya. Jadi ketika suami mengasihi istrinya berarti dia mengasihi dirinya sendiri, karena suami dan istri dikatakan sejak awal dalam Kejadian 2 ayat 24 mereka menjadi satu daging atau satu tubuh. Jadi kasih Kristus harus menjadi dasar hidup suami istri, kasih di antara suami dan istri. Nah, yang kedua tanggung jawab suami yaitu memelihara dan melindungi istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya, baik kebutuhan hidupnya sehari-hari juga, lahir dan batin. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 3 mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, karena itu laki-laki harus bekerja mencari nafkah. Nih, untuk mendapatkan uang supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi suami bertugas mencari uang dan istri bertugas untuk mengelola atau mengatur keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi pada zaman ini juga karena tuntutan ada banyak istri ya, suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Itu juga tidak tidak salah, tetapi tugas utama mencari nafkah itu adalah tugas laki-laki atau suami. Perempuan itu hanya membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, tanggung jawab suami yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati istrinya. Laki-laki tidak boleh memandang rendah atau merendahkan perempuan atau berlaku kasar terhadap perempuan, terhadap istrinya. Tidak dapat dipungkiri pada zaman ini ada begitu banyak laki-laki yang merendahkan perempuan. Begitu juga ada banyak suami yang berlaku kasar, tidak menghormati istrinya, karena menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga laki-laki berhak melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap perempuan, berlaku semena-mena terhadap perempuan. Hal ini salah ya, sangat salah. Sejak awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama dan sederajat di hadapan Tuhan. Perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Karena itu laki-laki harus menghormati dan menghargai perempuan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 itu dikatakan lebih keras lagi.
peringatan terhadap suami. Lihat dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya, supaya doamu jangan terhalang. Hormatilah istrimu supaya doamu jangan terhalang. Hormatilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadapnya supaya doamu dikabulkan. Ya, ini peringatan yang keras bagi suami-suami laki-laki. Kenapa? Perempuan sudah diciptakan untuk menjadi penolong, tapi ada banyak laki-laki yang berlaku kasar terhadap istrinya. Itu sebabnya nih Rasul Petrus mengingatkan ini, firman Allah mengingatkan ini, supaya suami berlaku bijaksana terhadap istrinya, menghormati istrinya, supaya doa mereka dikabulkan atau tidak terhalang. Nah, yang keempat, tanggung jawab suami yaitu memimpin keluarga dengan penuh wibawa, penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh kelemah lembutan. Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, jadi laki-laki tidak boleh berlaku kasar, berlaku tidak sopan kepada perempuan. Jadi kamu laki-laki harus menghormati, menghargai perempuan, harus bersikap lemah lembut juga terhadap perempuan, ya. Itu apalagi terhadap pasangan hidup. Nah, sekarang kita akan melihat tanggung jawab istri. Nah, Amsal 31 ayat 30 mengatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 ayat 10 juga dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, tanggung jawab istri dari Efesus 5 ayat 22 kita lihat kembali. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus Yesus adalah kepala jemaat. Apa artinya tunduk? Yang pertama, tunduk artinya istri harus menghormati suaminya sekalipun suaminya memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Dan suami tidak layak menerimanya sekalipun sepertinya tidak layak menerimanya. Tetapi istri harus menghormati suaminya. Karena memang di dunia ini tidak ada pasangan yang sempurna. Tetapi jika mau menerima keberadaan, menerima kekurangan, menerima kelebihan pasangan, maka akan saling melengkapi, akan saling menutupi satu dengan yang lainnya. Nah, maka dalam hal ini, ya, istri harus tunduk terhadap suaminya, artinya istri harus menghormati suaminya sekalipun memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Itu adalah tugas istri. Jadi jangan hanya melihat kepada kelemahannya, tapi hormatilah suami sebagai kepala dari istri. Hormati suami sebagai kepala dari keluarga. Itu sebabnya perempuan diberikan Tuhan untuk menolong suami di dalam segala kekurangannya. Jadi perempuan atau istri harus menutupi kelemahan suaminya karena dia diciptakan untuk menjadi penolong. Nah, yang kedua, tunduk, istri harus tunduk kepada suami, artinya istri harus taat kepada suaminya di dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di dalam hal ini juga, selagi suami
hidup di dalam Tuhan, selagi suami tidak menyimpang dari Tuhan, selagi suami mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi jemaatnya, rela berkorban bagi istrinya, maka dalam hal ini istri harus taat penuh terhadap suaminya dan tidak boleh tidak taat, ya. Nah, karena itu tunduk di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami tanpa mengorbankan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi memang Tuhan harus yang pertama. Tetapi di dalam hubungan tanggung jawab tadi, ketika suami sudah melakukan tanggung jawabnya, mengasihi istrinya dan mengorbankan hidupnya untuk istrinya, maka istri harus tunduk di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan kepada suaminya. Nah, yang ketiga, istri harus tunduk kepada suaminya, artinya istri harus menolong dan melayani suaminya, baik di dalam jasmani maupun rohani, baik di dalam lahir maupun batin, ya. Memberi dorongan dan semangat kepada suaminya juga supaya dapat maju dan menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi saya sudah sebutkan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi perempuan diciptakan untuk menjadi penolong. Istri diciptakan untuk menolong suami di dalam segala kelemahan dan kelebihannya. Jadi istri sebagai penolong, dia harus melengkapi kekurangan suaminya. Jadi bukan hanya menolong suami, tapi istri juga harus menjadi penolong bagi anak-anaknya dan juga bagi orang lain, bagi masyarakat kelas sosial lainnya juga. Itu sebabnya dikatakan bahwa di balik setiap pria hebat ada seorang wanita yang hebat. Di balik keberhasilan seorang suami ada tangan perempuan yang menolong yang tidak terlihat. Karena itu, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, nah istri yang cakap lebih berharga dari permata. Karena itu, kita akan melihat bagaimana tanggung jawab suami dan istri berdasarkan Efesus 5 ayat 22 sampai 28 ini, bahwa dikatakan hubungan suami dan istri. Suami harus mencintai istrinya tanpa syarat. Begitu juga istri harus menghormati suaminya juga tanpa syarat. Sama seperti kasih Kristus yang mau berkorban untuk jemaatnya. Maka kita juga sebagai jemaat harus menghormati Tuhan Yesus di dalam segala hal. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan memberkati.